Selamat pagi Bu Dinda. Iya, selamat pagi Bu Jerry. Bu Dinda, terima kasih ya. Sebelumnya saya sudah menghubungi Bu Dinda dan Bu Dinda sudah bersedia untuk melakukan proses pembelajaran hari ini. Nah, rencana proses pembelajaran hari ini kan nanti dilaksanakan pada hari Rabu jam ke-2. Jam ke-2. Nah, sebelum nanti melaksanakan proses pembelajaran jam kedua ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Bu Dinda mengenai proses pembelajaran yang akan nanti Bu Dinda lakukan. Dan yang pertama, tujuan pembelajaran dari nanti yang akan Bu Dinda ajarkan itu apa? Untuk sebelumnya, terima kasih Bu Jerry karena sudah memilih saya dalam tugas jenengan. Ini juga termasuk untuk pembelajaran saya nanti ke depannya. Jadi tujuan pembelajaran nanti itu saya akan mengambil pendidikan Pancasila, materinya tentang gotong royong. Tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami tentang manfaat dari gotong royong. Selain itu, peserta didik juga akan tahu contoh-contoh gotong royong di kelas atau sekolah. Karena sebelumnya pertemuan yang kemarin itu anak-anak sudah mulai diperkenalkan tentang gotong royong itu sendiri. Jadi ini lanjutannya. Jadi anak-anak nanti di ini ya dijelaskan tentang gotong royong itu sebenarnya. Iya betul. Sambil mengingat kembali yang pertemuan yang kemarin, karena mungkin pertemuan kemarin itu kan waktunya juga singkat. Jadi anak-anak saya akan ingatkan sedikit sambil saya memberikan materi yang baru tentang contoh-contoh gotong royong di sekolah. Ini tentang tujuan pembelajaran ya Bu Dinda. Sekarang bagaimana area pengembangan yang nanti hendak dicapai sama Bu Dinda? Tadi kan tentang gotong royong. Untuk apa jelasnya ini bagaimana supaya anak-anak ini lebih mengerti dan memahami tentang gotong royong tersebut? Jadi karena ini saya kan ngajarnya di kelas 1 ya. Jadi egoisnya itu kan agak tinggi ya. Nah, di sini nanti itu saya harap anak-anak itu bisa mudah bekerja sama dengan siapa saja di rumah, di sekolah, atau di masyarakat nantinya. Jadi lebih bisa untuk bekerja sama dengan orang yang di sekitarnya. Jadi tidak individual semua. Area pengembangannya itu ya. Apa misalnya ada spesifik lagi, barangkali kan anak-anak itu apalagi kelas 1 ya belum tahu kalau ternyata bekerja sama itu harus dilakukan di sekolah itu ini mana yang boleh mana yang tidak, itu bagaimana Kak menurut Bu Dinda? Ya jadi kayak misalnya kalau di kelas mungkin lebih mengajarkan anak-anak kapan sih gotong royong itu bisa ketika mengerjakan ulangan atau mengerjakan tugas mandiri boleh atau tidak untuk mengerjakan secara bersama-sama. Terus ketika ada temannya yang jatuh apa yang harus dilakukan, terus ketika piket kelas mungkin itu apa yang harus mereka lakukan. Jadi seperti itu, jadi biar anak-anak itu biar tahu mana yang harus dilakukan bersama dan apa sih pentingnya bekerja sama itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu strategi nanti yang digunakan Bu Dinda itu apa strateginya? Jadi yang pertama pastinya menyapa anak-anak dengan senyum, menanyakan kabar, perasaan. Kemudian saya di sini juga akan memakai media pembelajaran teka-teki silang. Ini jujur saya belum pernah menggunakan ini ya, dulu pernah tapi menggunakan puzzle itu anak-anak senang ya. Memang ada beberapa yang susah tapi itu kayak keingintahuannya itu jadi tinggi. Sekarang itu saya mau nyoba pakai teka-teki silang. Iya. Teka-teki silang kalau di ukuran SD ini
yang SD kelas 1? Mungkin bisa karena teka-teki silang ini sendiri kan bukan media yang apa ya, yang susah dicari, yang susah. Bahkan zaman dulu pun itu sudah ada seperti ini. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti, jadi anak-anak itu tidak susah mencari jawabannya. Nanti kalau biasanya itu kalau satu sudah dijawab itu akan timbul rasa bisa rek. Berarti yang kedua nanti apalagi ya bisa seperti itu. Jadi rasa penasarannya itu nanti akan semakin tinggi sehingga dia semakin antusias. Kalau pemikiran saya seperti ini, nggak tahu nanti. Saya jadi nggak sabar ini nanti kalau misalnya nanti pembelajaran nanti di jam kedua ini bagaimana? Saya melihat rencana dan strateginya ini sepertinya menarik. Oke Bu Dinda, cukup untuk observasi ini, nanti kita lanjutkan observasinya ya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, oke. Masih senang? Masih. Coba kalau masih senang, tunjukkan giginya, senyum yang lebar. Nah, ya, alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum? Anak-anak, kita bertemu lagi ya pada hari yang cerah ini. Hari apa ini? Rabu. Ya, dengan keadaan yang sehat. Ya, anak-anak sudah tahukah hari ini kita akan belajar apa? Pendidikan Pancasila. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa nak? Gotong royong. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya tentang bergotong royong. Masih ingat tidak bergotong royong itu apa sih? Bekerja bersama. Coba angkat tangannya. Coba Aser, apa sih gotong royong? Bekerja bersama-sama. Ya, seperti yang pernah Bu Dinda contohkan. Coba kita ulangi. Azam ke sini. Coba diangkat pagar yang sebelah sana. Ya. Berat apa tidak? Berat. Sekarang coba Angga ke sini. Coba Angga ke sini. Coba diangkat berdua sekali. Dibawa ke sini. Semakin berat apa semakin ringan? Semakin ringan. Semakin ringan. Bisa dikembalikan bersama-sama? Hati-hati. Terima kasih ya. Silakan duduk. Ya. Ternyata pagar sudut kaca kalian ini kalau dibawa sendiri berat. Tapi kalau dibawa bersama-sama ringan ya, seperti yang sudah diajarkan Bu Dinda kemarin bahwa dengan bergotong royong kita akan pekerjaan kita akan menjadi semakin ringan ya. Seperti kemarin juga kita mengajarkan membuat puzzle ya. Puzzle-nya ditempel-tempel ya bersama-sama dengan teman-teman. Semakin lama akan cepat selesai. Semakin cepat selesai ya. Jadi gotong royong itu sangat penting di kehidupan kita ya, di kehidupan kita, entah di rumah, entah di sekolah, entah di masyarakat ya. Ada gotong royong yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kira-kira apa ya? Coba kata apa? Ulangan. Mengerjakan Ujian. Mengerjakan ujian, mengerjakan ulangan ya, itu harus dikerjakan secara bersama atau mandiri. Percaya diri, yakin kalau jawabannya benar ya. Anak-anak itu tadi sedikit kita mengingat kembali gotong royong ya. Sekarang Bu Dinda mempunyai sebuah cerita.
Ya, coba kita baca bersama-sama ya nak ya. Ya, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Rumahku, istanaku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab bersama-sama dengan keluarga menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih membuat kita nyaman di rumah. Jika rumah bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Nah, ya, judulnya apa tadi yang kita baca? Rumahku, istanaku. Rumah adalah tempat tinggal kita. Ya nak ya, tentunya apabila itu tempat tinggal, maka rumah kita harus bersih. Karena itu rumahnya luas, ya. Apabila dikerjakan sendiri membersihkannya, apa yang akan terjadi? Capek. Ya, capek Bu Dinda. Membersihkan kamar, bersihkan dapur, belum masak, belum cuci-cuci. Ya, terus bagaimana cara kita untuk membersihkannya supaya tidak capek? Bergotong royong. Bergotong royong. Dengan siapa nak? Semua anggota keluarga, seperti keluarganya Siti. Nah, coba dilihat di gambarnya. Ini ada keluarganya Mbak Siti. Nah, ya, ada siapa saja kira-kira di situ? Ibu, adiknya Mbak Siti. Iya. Nah, mereka membersihkan rumahnya secara bergotong royong. Ayo coba Kadir perhatikan kembali ya. Ada beberapa tugas yang dikerjakan bersama-sama. Ya, misal mereka mengerjakannya sesuai tugasnya ya nak ya. Misal tugasnya Mbak Siti itu ngapain? Menyiram tanaman yang di atas Bu Dinda. Nah, ya, terus ada lagi siapa di situ? Ya coba angkat tangannya Anggita. Adanya Mbak Siti menyiram bunga. Oke. Oke. Coba saya nih, Bang. Tinggalan dari Mama. Disimpan yang baik ya. Terus adiknya Mbak Siti menyiram bunga yang di bawah. Karena adik itu masih kecil, lebih pendek dari Siti, maka menyiramnya yang di bawah. Terus siapa lagi? Ya, coba. Ibu, ngapain ibu itu ya? Nyapu, ya, menyapu. Terus apa lagi ya? Ayah, ngapain ayahnya? Semuanya bergotong royong membersihkan rumah sehingga rumahnya menjadi apa sayang? Bersih dan nyaman, rapi ya, sehingga terhindar dari penyakit. Ya, itu tadi contoh, salah satu contoh gotong royong di rumah. Sekarang Bu Dinda mau sampean berpikir. Contoh gotong royong di sekolah yang biasa sampai lakukan. Tiket kelas yang dilakukan setiap hari itu adalah salah satu contoh gotong royong di sekolah atau di kelas ya. Nah, anak-anak, ya selanjutnya di sini Bu Dinda mempunyai lembar kerja yang harus sampean kerjakan dengan teman-teman sekelompoknya. Ya, ketika mengerjakannya, coba dengarkan ya. Ketika mengerjakannya, boleh lihat buku,
boleh lihat LKS dan harus bekerja kelompok, dipikirkan bersama-sama supaya pekerjaannya lebih ringan dan cepat selesai. Ya, apa sih? Siapa yang pernah melihat kotak-kotak seperti ini? Ada yang tahu namanya apa? Tapi aku punya bisnis. Namanya apa? Mengisi kotak dengan huruf. Mengisi kotak dengan huruf. Oke, yang lainnya coba. Apa ya namanya ya? Menjawab teka-teki. Menjawab teka-teki, kurang sedikit lagi. Ayo. Mengisi teka-teki. Mengisi teka-teki, menjawab teka-teki kurang dikit. Ini permainan zaman dulu. Zaman dulu itu suka main kayak gini. Apa ya? Menurutnya aku zaman dulu suka beli itu. Dulu dijual-jual ya? Iya. Di tempat bermain ya? Di tempat orang bermain. Apa ya namanya ini? Teka-teki. Jawab Teka-teki silang. Nah, ini namanya teka-teki silang. Ada pertanyaan mendatar, ada pertanyaan menurun. Pertanyaan mendatar itu untuk kotak-kotak yang mendatar. Ada pertanyaan yang menurun untuk menjawab kotak yang posisinya turun. Di sini juga ada. Ayo coba kelompoknya Kensin ya. Coba didengarkan lagi nak supaya nanti ketika mengerjakannya tidak bingung. Bisa duduknya yang baik supaya berpikirnya juga baik ya. Nah, ya di sini ada nomor 3, 4, 5, 6, 8, 1. Nomor-nomor ini menunjukkan nomor kotaknya. Ya, kalau di atas mendatar berarti menjawabnya bagian yang datar. Ya, misal gotong royong menciptakan. Tidak tunjukkan di sini coba ya. Biar enggak bingung. Tidak. Ya coba Fadil yang baik ya. Ya, nah misalnya seperti ini. Gotong royong menciptakan. Ini untuk nomor berapa? 3. Cross itu sama dengan mendatar. Tadi 3 mendatar yang mana ya? Yang ini ya. Nah ya, misal gotong royong menciptakan apa ya kira-kira ya? Persaudaraan. Persaudaraan, kita coba tulis. Persaudaraan. P E R S A U D. Halo? Kurang, tadi bukan gitu. Ayo, apa kira-kira? Kemana? Ayo, apa kira-kira jawabannya? Sama. Hah? Bekerja sama. Gotong royong menciptakan apa ya tadi ya? Bekerja Ya, sama. bekerja sama. Coba ya. Bekerja sama, cukup enggak? Kurang banyak. Apa ya? Apa kira-kira ya? Dengan bergotong royong kita bisa hidup rukun. Berarti kira-kira apa? Menciptakan kerukunan. K E R U K U N A N. Betul nggak ya kerukunan ya? Kerukunan, betul apa enggak? Jadi nanti mencari jawabannya seperti itu bersama-sama. Boleh lihat buku tulis, boleh lihat LKS-nya ya, dan dikerjakan bersama-sama. Tidak perhatikan ya.
baik dengan serius ya nak ya. Boleh lihat LKS-nya, boleh lihat bukunya ya. Kerjakan sama-sama, ingat, bergotong royong itu bukan mengerjakan secara sendiri-sendiri atau dengan apa? Egois, bekerja sendiri, menang dewe, enggak, tapi dipikirkan bareng. Bisa mendekat ya nak ya. Kalau kejauhan bisa mendekat. Arman bisa mendekat, bisa mendekat. Berapa jumlahnya? Kalau 5 ya namanya 6 soko. Biar itu biar enak namanya. Ayo mendekat, nggak boleh marah-marah. Oke. Kita bareng-bareng supaya. Ayo. Ayo kasih yang mendekat. Ayo temannya diajak, nggak boleh. Ayo kita gotong royong. Betul kan? Gimana pelajaran hari ini? Senang apa tidak? Oke anak-anak, minggu depan kita akan mulai belajar contoh gotong royong di masyarakat. Ya, sekian dulu pelajaran hari ini. Ya, Bu Dina minta maaf apabila Bu Dina ada salah. Ya nak ya, tetap belajar di rumah, semangat.
Dinda akhiri bahas. Dinda, setelah tadi pagi-pagi ya kita melakukan praobservasi, kemudian Bu Dinda sudah menjelaskan ya bagaimana jalannya pembelajaran pada hari ini. Kemudian pas waktu saya melakukan observasi, saya menemukan banyak hal dari pembelajaran hari ini. Satu ya, anak-anak sangat antusias dengan pembelajaran apa tadi Bu Dinda, Teka-teki gotong royong. Saya merasa gini, oh ternyata ini bisa diaplikasikan di kelas 1. Padahal saya itu begini tadi, loh teka-teki silang ini kan tergolong susah dan perlu banyak berpikir. Nah itu tadi saya temukan di Bu Dinda, oh ternyata pembelajaran untuk kelas 1 itu seperti itu. Kemudian anak-anak juga melakukan banyak kegiatan di kelas, contohnya tadi apa namanya berkelompok. Itu saya melihat anak-anak sangat antusias, kreatif, kemudian banyak bertanya dan juga banyak menjawab. Kemudian selanjutnya topik percakapannya itu yang saya tangkap dari hasil observasi tadi, bahwasannya diferensiasi yang Bu Dinda lakukan ini untuk diferensiasi produknya mungkin yang dihasilkan hanya satu. Ya, terus nih. Terus kemudian apa namanya yang untuk KSE-nya saya juga terkesan, wah ternyata KSE-nya ada di belakang. Kemudian anak-anak juga waktu Bu Dinda menjelaskan tadi juga senang dan bisa intinya bisa mengondisikan dirinya sendiri, bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengungkapkan perasaannya bahwa ini pembelajarannya menyenangkan dan senang. Kemudian apa namanya yang menjadi catatan saya ini untuk diferensiasi produknya saja. Produknya bagaimana kalau menurut Bu Dinda untuk diferensiasi produk yang dihasilkan pada hari ini? Ya, memang ini tadi cuma satu ya Bu ya, tentang teka-teki silang, jadi anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik tadi. Mungkin karena mungkin selanjutnya itu membuat saya berpikir, mungkin ketika pembelajaran yang lain mungkin saya bisa menambahkan beberapa hasil produk yang lain. Iya, mungkin anak-anak kalau misal gotong royong ini mungkin ada yang menjawab pertanyaan atau ada yang membaca cerita kemudian mereka menceritakan kembali, atau bahkan ada yang mempraktekkan, jadi ada yang mempraktekkan sikap gotong royong itu seperti apa sih ya. Mungkin itu lebih beragam dan pembelajarannya juga mungkin lebih banyak yang didapatkan oleh anak-anak. Saya juga terima kasih ya Bu ya atas masukannya juga. Seperti itu. Jadi itu ya rencananya Bu Dinda untuk kedepannya. Jadi ada cerita, kemudian ada menuliskan dalam bentuk gambar cerita, kemudian mereka mempraktekkan langsung gitu ya. Saya rasa untuk hari ini yang membuat saya menarik itu tadi selain diferensiasi produk ya, ini saya melihat tadi ada anak yang kurang bisa bergaul atau bisa berbaur dengan temannya. Ini karena apa Bu Dinda? Ini kan berarti masuk ke segitiga restitusinya. Saya rasa ada. Memang anak saya yang satu itu memang kalau ketika berkelompok memang agak Bu ya, mungkin egoisnya tinggi. Dia anak pertama mungkin di rumah dan tidak pernah kalah mungkin apa-apa selalu jadi selalu dia yang menguasai, sehingga ketika gotong royong itu atau ketika kerjasama atau berkelompok itu dia agak egois. Jadi perlu ada stimulus rangsangan sedikit. Jadi mungkin ayo sini sama Bu Dinda, saya gandeng, saya tunjukkan, saya coba jawabkan satu, anaknya saya saya beri rangsangan apa ya kira-kira ya jawabannya. Ternyata satu dia bisa jawab, kedua bisa jawab, ketika dia sudah
oh hebat loh, terus saya beri motivasi sedikit, oh keren kan, bisa kan, seru kan, ayo coba dikerjakan lagi sendiri sama teman-teman, saya gitu. Akhirnya Akhirnya tadi dia mau. iya betul, karena satu sudah dijawab, dua bisa menjawab, yang ketiga ayo coba sama teman-teman, nanti pasti seru. Ternyata seru. Ini Bu Dinda, apa setiap hari seperti itu? Sebetulnya tidak, tapi ya itu tadi, mungkin kerja kelompok, kemudian ada guru yang sedang mengawasi itu, kadang anaknya itu agak gimana ya, iya kayak minta perhatian gitu loh, minta perhatian lebih. Jadi ya itu tadi, kita coba mengerti dia, kita gandeng anaknya, kita tunjukkan apa sih yang dikerjakan, gimana sih, kita berikan motivasi sedikit supaya ada timbul biar maunya itu loh, biar muncul, akhirnya berbesar dengan teman-temannya seperti itu yang alhamdulillah ini tadi bisa teratasi. Iya. Saya juga melihat kok Bu Dinda bisa, oh anak ini berarti ini apa butuh banyak perhatian. Iya betul Bu Dery. Jadi pas waktu bekerja sama saya tadi melihat anaknya agak sedikit betul. pas waktu Bu Dinda gandeng, Saya tunjukkan, ternyata bisa mau, alhamdulillah. Gampang-gampang susah ya Bu Iya, Dinda, ini kelas kelas 1 satu. Bu Dery ya, kadang ambil moodnya anak Sulit, itu. kadang naik, kadang Iya turun, betul, gitu ya. apalagi nanti di rumah habis ngapain, tidurnya nggak cukup atau apa, wis itu nggak membuat moodnya juga. Berarti ini ya Bu Dinda, untuk rencana kedepannya tadi Bu Dinda, saya ambil konklusi ya. Iya. Bu Dinda ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, bisa beragam lagi. Kemudian untuk penanganan KSE-nya tadi sudah bagus. Amin. Kemudian segitiga restitusinya juga bagus. Amin. Saya harap nanti Bu Dinda untuk kedepannya juga lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Dery atas masukannya. Ini betul-betul membuat saya lebih berpikir lagi, juga lebih memotivasi saya lah untuk lebih baik. Sebenarnya saya nggak memberi masukan ya Bu Dinda. Bu Dinda sendiri tadi yang bisa mencari solusinya dari permasalahan Bu Dinda sendiri. Karena diingatkan dulu. Iya. Kalau sudah diingatkan, berarti langsung belajar apa ya gitu. Terima kasih ya Bu Dinda atas waktunya hari ini. Saya mohon maaf barangkali saya ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda. Baik Bu Dery, nanti yang panjenengan melakukan observasi bersama Bu Dinda. Nah, nanti panjenengan bisa menyampaikan tujuan percakapan dulu dan hasil analisis data observasi pembelajaran kepada Bu Dinda. Kemudian panjenengan melakukan percakapan umpan balik. Nanti percakapan umpan balik itu bisa dicatat pada hasil umpan balik dan catatan percakapan pasca observasi kelas. Sudah disiapkan ya? Di lembar itu ya. Kemudian panjenengan lanjutkan dengan percakapan perencanaan area pengembangan. Nanti hasilnya panjenengan bisa mencatat di lembar rencana pengembangan diri. Ya, sudah panjenengan siapkan semua. Baik, kalau sudah, monggo Bu Dery bisa memulai kegiatan coaching akademiknya pasca observasi bersama Bu Dinda. Terima kasih Bu Nia waktunya. Bu Dinda sekarang sama saya. Bu Dinda, kemarin pas waktu hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, saya sebagai supervisor mengobservasi pembelajarannya Bu Dinda di kelas 1. Bu Dinda juga sudah menyerahkan RPP-nya. Mungkin ada perbaikan dunia, jadi RPP-nya masih ditunggu. Jadi hari ini akan banyak yang kita diskusikan juga tentang hasil observasi saya kemarin di kelas 1. Contohnya pada waktu Bu Dinda menyapa peserta didik, itu anak-anak terlihat sangat antusias, kan? Seperti biasa namanya juga kelas 1 ya.
Kemudian saya mengikuti pembelajaran Budinda itu materinya sudah cocok dengan PP-nya. Kemudian Budinda juga melakukan banyak interaksi dengan siswa. Kemudian anak-anak juga nyaman belajar di kelas. Terus ada yang berbaliknya Budinda melakukan banyak pertanyaan. Kemudian anak-anak juga menjawab. Kemudian reaksinya anak-anak juga banyak yang kemudian yang saya dapatkan itu anak-anak juga aktif, terus kemudian bisa mendeskripsikan materi dengan baik. Jadi kemarin materinya tentang gotong royong. Nah, anak-anak sebagian besar sudah mengetahui bagaimana gotong royong. Kemudian ada ini ya, ada sedikit hambatan yang tidak alami tentang apa namanya, ada anak yang nggak mau ikut berkelompok atau ikut berkelompok. Tapi mungkin di saat awal agak susah, nanti Budinda ceritakan. Kemudian ada diferensiasi prosesnya juga ada, kontennya juga ada, diferensiasi produknya ada. Mungkin yang saya lihat itu diferensiasi produknya ini mungkin yang agak kurang. Kemudian siswa aktif berkelompok maupun menjawab pertanyaan dan mempresentasikannya ke kita. TSE ada di akhir ya. Budinda sesuai dengan hasil observasi yang saya temukan kemarin, banyak positif yang saya temukan dari Budinda. Tetapi mungkin ada beberapa catatan dari saya itu tentang apa namanya diferensiasinya itu. Jadi mungkin diferensiasinya kurang menonjol lah istilahnya, kurang bervariasi. Jadi mungkin yang Budinda tawarkan kemarin apa? Keterampilan. Iya. Kemudian sama apa ya, prosesnya itu namanya tentang itu loh Budinda. Belajarnya lewat buku dan LKS saja. Jadi bisa ditambahkan dengan Ada PowerPoint tapi cuma sedikitnya. kemudian ini bagaimana pendapat Budinda atau sesuai yang saya observasi refleksinya dari Budinda, apa sesuai dengan Budinda, apa ada ganjalan istilahnya, ada enggak Budinda sebenarnya enggak kayak gitu atau bagaimana? Sebenarnya sih sudah seperti kemarin, maunya jadi anak-anak antusias ketika mengerjakan apa tadi silang Iya. atau memang ada beberapa hambatan, contohnya seperti yang sudah dengan utarakan tadi, Iya. karena anak yang tidak mau diskusi ikut diskusi Iya. dengan temannya. Memang murid saya satu itu memang agak istimewa. Istimewa. Ya bisa diceritakan Sedikit, iya. apa? Ananda itu dia egoisnya tinggi, sangat tinggi. Kalau dari awal masuk sekolah sampai sekarang ya mungkin alhamdulillahnya sekarang tuh masih sudah mau berbagi dengan teman, bergaul dengan teman. Alhamdulillahnya seperti itu. Karena bagaimanapun kalau di sekolah kan dia interaksinya dengan temannya, jadi apa ya Kak, kayak niru. Kadang temannya seperti ini dia ikut, kadang sambil kita memberikan masukan, memberikan motivasi, oh ini loh yang boleh, ini yang nggak boleh. Terus kemarin memang sempat dia nggak mau ikut diskusi karena anak-anak itu merasa dia yang mampu untuk mengerjakan, gitu loh. Padahal di situ itu kan tentang kerja kelompok, jadi bagaimanapun harus dipecahkan secara berkelompok. Kemudian saya berikan motivasi sedikit, saya ayo coba, ayo sini saya temani, saya temani dulu, saya tunjukkan menjawab, saya bantu menjawab satu pertanyaan. Ternyata anaknya antusias. Bisa menjawab satu, ayo lagi yang kedua, ayo coba sampean baca soalnya. Ternyata semakin antusias. Akhirnya saya setelah itu saya bilang, ayo coba sekarang dibaca dengan teman-teman. Ternyata mau. Iya, mau. Ya itu tadi harus apa, kita coba
coba dulu, kita beri rangsangan dulu, betul. Terus untuk yang lainnya alhamdulillah lancar. Cuma memang untuk media yang saya pakai memang agak sedikit minim, hanya teka-teki silang seperti itu ya. Mungkin ini saya bisa diberikan masukan, mungkin kira-kira apa sih yang bisa membuat menyenangkan selain itu tadi. Kemarin itu sempat mikir yang terlalu apa ya, nanya apa ya, terus akhirnya saya kepikiran teka-teki silang itu belum pernah di kelas saya coba, bisa enggak ya anak-anak kelas 1 itu ngerjakan teka-teki silang, padahal itu kan terkadang pertanyaannya kan iya susah, harus kelas tinggi. Ternyata bisa kalau kita beri pertanyaan yang enggak terlalu rumit, yang mudah, tapi ya sesuai dengan pembelajaran hari itu. Ternyata 1 dia bisa antusias lagi menjawab nomor 2, antusias lagi menjawab nomor 3, akhirnya selesai. Ternyata seperti itu. Oh, dari situ saya juga menyimpulkan ternyata anak itu enggak bisa dibayangkan kemampuannya. Ternyata ya itu tadi antusiasmenya dia itu kan betul. Sama kalau anak-anak udah coba seneng, ternyata seneng. Ya mungkin produknya itu yang agak kurang karena hanya teka-teki silang. Kalau Bu Dinda merasa kalau sudah seperti ini, apa ada hambatan, maksudnya ada hambatan nggak, maksudnya dalam diri Bu Dinda sebenarnya aku ini bisa apa enggak sih? Kemarin itu sempat berpikir setelah observasi, kemudian akhirnya saya tuh berpikir gimana ya supaya anak-anak itu lebih paham gotong royong itu gimana sih, untuk supaya bisa nantinya di lingkungan sekitar dia tuh mempraktekannya itu. Terus gimana kalau bikin kayak main peran, jadi ada masalah di situ, anak-anak yang bikin sendiri mungkin itu lebih menarik dan anak-anak akhirnya lebih tahu, karena kan konkret langsung oh masalahnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kemarin sih sempat berpikir seperti itu. Belum ya. Masih dipikirkan. Tapi itu sudah merupakan solusi dari hambatannya Bu Dinda tadi. Sebenarnya hal-hal kayak gitu kan simple kan ya, anak-anak berperan di depan, tapi anak-anak nanti langsung mengerti itu kenapa nggak dimasukkan kemarin? Iya belum. Itu juga termasuk jawaban yang Bu Dinda tanyakan itu. Kalau misalnya hambatan yang Bu Dinda tadi sudah ketemu ya solusinya, kemudian nanti apa yang nanti Bu Dinda rencanakan untuk pertemuan selanjutnya, atau perbaikan untuk di pertemuan selanjutnya. Itu tadi mungkin lebih bervariasi, ada yang berperan, ada yang misal nonton video, kemudian kan menarik biasanya anak-anak kalau lihat video itu menarik, terus kita tanyakan apa sih ceritanya, diceritakan kembali, atau ada beberapa anak yang pokoknya dengan berbagai macam model, bisa kelompok ini apa, kelompok 2 apa, supaya ketika presentasi pun itu hasilnya juga bermacam-macam. Itu bisa begitu. Tapi ya nanti Tapi selanjutnya sudah ada rencana. iya. Apa nanti bisa dengan aplikasikan atau dikonflikkan lagi di Bu Dinda barangkali di Kelas iya insya Allah bisa. atau dimasukkan ke FTP, jadi barangkali pertemuan selanjutnya juga Iya. bisa lebih bervariatif dari yang kemarin. Terus kalau dilihat dari ukuran keberhasilan yang Bu Dinda kemarin sudah Bu Dinda lakukan itu, kira-kira Bu Dinda mencapai berapa itu ya? Apa persennya itu Kak? Ya alhamdulillah kemarin dari hasil kerja anak-anak kemarin itu hampir semuanya sudah betul, karena ketika presentasi pun saya mendengarkan jawabannya juga sesuai dengan jawaban yang
harusnya. Jadi kira-kira berapa ya? Kira-kira 80% lah, 80% 75%. Karena ya itu tadi mungkin kurang bervariatif. Jadi setelah itu sudah ya sudah gitu ya. Nggak ada Kurang apa ya? Kurang Kesannya ada kesan ya ada. Memang kayak kalau yang teka-teki silang itu ada kesannya, karena jujur belum pernah saya pakai di kelas 1. Saya itu pernah pakai yang puzzle, hanya puzzle yang gambar itu, gambar hanya itu saja. Tapi kalau teka-teki silang baru pernah itu apa perbedaannya antara dengan pakai puzzle sama pakai apa namanya tadi itu? teka-teki Itu silang. apa perbedaannya jauh besar? Tingkatan kesulitannya atau bagaimana, atau reaksinya anak-anak, atau hasilnya bagaimana, atau banyak perbedaan, atau lebih baik pakai ini? Sebetulnya kalau yang puzzle itu kan kayaknya yang kemarin itu lebih ke apa ya? Enggak apa, belum sampai ke hasilnya. Jadi belum tentu anaknya bisa, karena kadang itu anaknya satu aja yang ngerjakan. Jadi satu yang mikir, satunya cuma lihat. Nah, kalau yang kemarin itu masih semuanya ikut baca, semuanya ikut menjawab. Kadang ada satu yang baca, kadang satu baca, yang lain ikut menjawab. Jadi kayak beda gitu. Kalau ini ketemu A sama M, apa ya selanjutnya ini lanjutan di situ. Semua ikut berpikir. Mungkin kalau yang gambar kemarin itu mungkin susah ya, mungkin lebih susah. Kalau enggak gitu itu memang kurang apa ya, anak-anak pada hari itu kayak kurang antusias juga. Kalau yang mungkin kalau di rumah itu sudah punya mainannya gitu, jadi tidak seberapa antusias. Kalau yang ini tuh antusias karena ya itu tadi jawab, berhasil jawab lagi, berhasil jawab lagi. Tingkat penasarannya itu lebih tinggi, karena kadang kan jawaban itu kan bisa ambigu. Jadi tapi kok nggak bisa masuk di kotaknya. Kadang itu sampai ditulis, ternyata lebih dari kotaknya. Oh ternyata bukan itu. Cari jawaban yang lain, cari. Tapi anak-anak kemarin kesulitan nggak kalau gimana mendaftar, mana menunggu? Ya, jadi sebelum anak-anak mengerjakan, saya jelaskan dulu gimana cara mengerjakannya. Tapi nggak sampai yang nggak tahu. Bahkan saya kagetnya kemarin anak-anak sudah paham, sudah paham. Ini cara kerjanya itu bagaimana, sudah paham. Nah, kemarin saya lihat tuh memang benar-benar anak-anak itu antusias ya. Kelas 1. Iya, saya juga mikirnya gini loh, kelas 1 ternyata bisa. Padahal ini kan susah sebenarnya, kalau nggak cocok sama kotaknya itu kan dijapus lagi. Terus akhirnya marah. Ya, saya juga mikirnya gitu, nanti anggotanya tuh anaknya nggak ketemu jawabannya, akhirnya marah, waduh males gitu. Ternyata enggak. Itu tadi mungkin dengan teman-temannya juga udah jadi berpikirnya cuma nggak satu orang tapi banyak orang juga. Dan melihat reaksi anak-anak, melihat penjelasan Bu Dinda tadi nih, saya jadi kepikiran kalau misalnya untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana Bu Dinda? Apa dengan itu sesuai dengan RPP yang sudah ada, apa ada nanti perubahan sesuai dengan yang kemarin Bu Dinda lakukan itu kan merupakan apa ya, hal baru lah istilahnya. Dan bagaimana nanti Bu Dinda? Untuk sementara yang ini kan kemarin kan tentang manfaat gotong royong, itu pentingnya gotong royong. Untuk yang dan saya rasa yang pentingnya gotong royong kan anak-anak sudah paham sebenarnya. Untuk yang berikutnya itu kan contoh-contoh gotong royong apa yang di masyarakat atau apa, itu mungkin bisa dari video atau dari anak-anak bermain peran. Berarti dengan video dan bermain peran. Ya mungkin itu. Berarti bisa ditambahkan di RPP yang selanjutnya. Dan juga istilahnya jadi dengan anak-anak diferensiasi kelompoknya bisa banyak. Kemudian strategi yang
kelompok terus apa lagi? Terus kelompok diskusi ya, hanya kelompok saja. Memakai media televisi. Medianya teka-teki silang. Terus ada PowerPoint juga, sedikit anak-anak diminta untuk membaca cerita yang ada di PowerPoint. Itu juga untuk membantu anak-anak biar bacanya setiap hari pokoknya harus diselipkan baca kalau kelas 1. Ini yang saya tanyakan ini aktivitas pengembangan, maksudnya setelah Bunda tadi sudah mereview ya pembelajaran kemarin itu seperti apa, kemudian aktivitas pengembangan yang akan dilakukan bagaimana? Yang jadi mungkin itu anak-anak lebih kayak misalnya lebih peduli satu sama lain gitu ya. Yang setelah belajar gotong royong ini jadi anak-anak itu kayak lebih peduli. Berarti Dari hal-hal yang ya. betul, dari hal-hal yang kecil, misal piket kelas, kadang kan ada yang mau piket, ada yang nggak mau piket. Saling tolong menolong. Kemudian tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran pendidikan kemarin itu tujuannya. Memahami pentingnya gotong royong. Terus diaplikasikan dalam apa? Kemarin itu yang awal itu kan anak-anak saya beri contoh, saya suruh ngangkat pagar itu. Ya. Terus kan satu anak yang ngangkat, ternyata dia bilang berat Bu Dinda. Nah, kemudian saya suruh temannya yang lain bantu, diangkatkan gimana nak rasanya, berat mana, ini sudah ringan. Nah, itu dari situ. Jadi itu. Berarti dilakukan di masa hari ya. Jadi anak-anak apa namanya tidak hanya dalam kelas, tapi Kelas. anak-anak ini enggak apa juga tahu enggak perbedaannya mana yang boleh gotong royong mana enggak? Oke, kemarin juga sudah saya jelaskan tentang gotong royong di sekolah, mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Tapi bisa membedakan. Ya. Jadi peran penting anak-anak itu bekerja sama gimana di sekolah di luar. Takutnya nanti kan anak-anak semua gotong royong akhirnya Boleh. mana yang nggak boleh, Mana yang nggak, boleh, iya. gitu kan. Kayak kemarin pas waktu Bu Dinda tanya, ayo saya ingat kok, ayo kalau misalnya di kelas itu yang nggak boleh dilakukan apa? Sama-sama. Nah, yang juga boleh dilakukan sama-sama apa? Ya kan? Anak-anak jawabannya juga ulangan gitu. Ujian. Dengan tahu kan ya. Terus ukuran keberhasilan nanti yang hendak dicapai dari pembelajaran ini itu apa ukuran keberhasilannya? Jadi kayak ya anak-anak tahu ukuran atau Ukuran keberhasilannya berarti kan anak-anak bisa membedakan kayak gitu. ya anak-anak memahami pentingnya gotong royong, terus tahu peran pentingnya dan mampu melaksanakan gotong royong di sekolah, di rumah dan di masjid. Untuk pendukung supaya anak-anak bisa apa namanya bisa melakukan pembelajaran itu gimana apa? Kita kalau pembelajaran itu kan nggak hanya waktu materi saja gitu, jadi kalau kelas 1 itu kan lebih pembiasaan. Iya, lebih dari lebih ke pembiasaan. Misal piket kelas itu anak-anak baru belajar, terus yang hari Jumat ada kerja bakti, itu juga gotong royong juga seperti itu. Tolong menolong
hal-hal yang kecil itulah. Kemudian waktu yang digunakan budidaya untuk proses pengembangan diri ini bagaimana? Kalau waktunya itu, kalau piket kelas itu kan tiap hari secara bergantian sudah ada jadwalnya. Jadi kalau waktunya ya enggak apa ya, karena ini pembiasaan jadi waktunya enggak sewaktu-waktu setiap hari. Baik Bu Dinda, saya ambil konklusi ya dari percakapan yang sudah kita lakukan ya hari ini, bahwasanya pembelajaran Bu Dinda kemarin itu saya rasa itu cukup menarik ya. Selain pembelajaran anak-anak untuk pembiasaan bergotong royong, kemudian bekerja sama bagi sekolah maupun di rumah, maupun juga kita sedang masyarakat, anak-anak juga bisa bisa tahu yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan saya rasa untuk proses yang Bu Dinda lakukan dalam pembelajaran itu, Bu Dinda sudah tahu kalau memang waktu memberikan materi itu atau media yang digunakan itu ada sedikit kurang atau sedikit untuk kedepannya. Kemudian yang Bu Dinda lakukan untuk kedepannya itu Bu Dinda juga sudah punya rencana dan angan-angan untuk bikin video dan bikin drama atau dengan peran istilahnya, jadi anak-anak bisa mengerti banyak apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran hari itu. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan dari saya yang untuk KSE ya, KSE itu yang kemampuan sosial emosionalnya anak-anak. Jadi bisa ditambahkan kemarin di video itu dari Bu Dinda sendiri. Jadi maksudnya Bu Dinda itu kan pembelajarannya waktu KSE itu kan, ayo coba dengarkan Bu Dinda, anak-anak tolong didengarkan ya. Jadi bisa ditambahkan dengan cara yang lain, bisa dengan musik atau apa, jadi anak-anak bisa lebih antusias waktu mengikuti sesi pembelajaran, lebih antusias dan lebih bisa waktu itu di sekolah. Tapi memang sebagian besar yang sudah Bu Dinda terapkan waktu pembelajaran kemarin itu sudah sangat variasi, meskipun ada beberapa yang masih kurang. Kemudian apa yang Bu Dinda rasakan setelah mendapatkan apa yang sudah saya berikan ke Bu Dinda, apa yang Bu Dinda rasakan? Ya akhirnya saya lebih terbuka ini tapi lebih terbuka budaya dan apa yang sudah Nana sampaikan itu kan menjadi motivasi saya untuk membuat yang lebih baik lagi. Kasih ya. Sebenarnya saya juga banyak belajar dari Bu Dinda. Ya banyak belajarnya itu gini, jadi untuk mengajar anak kelas 1 itu kita nggak bisa kayak kita duduk diam terus anak-anak ini tugasnya yang kalian lakukan ini, nggak bisa. Jadi saya lihat Bu Dinda itu nggak pernah duduk. Jadi saya lihat Bu Dinda nggak keliling. Iya, keliling. Ya, tapi alhamdulillah masih gemuk ya Bu Dewi ya. Kurusnya. Jadi nggak pernah duduk gitu loh. Semakin sehat. Jadi di awal 1 jam pembelajaran sih ya, di awal yang saya dapatkan ternyata mengajar kelas 1 itu nggak semudah yang kita
bayangkan. Jadi kelas 1 itu butuh interaksi guru dan murid. Jadi kita nggak bisa membiarkan anak-anak kita duduk terus anak-anak diam di tempat dengan materi itu ternyata nggak bisa. Kita harus keliling satu kelompok ke kelompok yang lain. Jadi Dan masalah pun itu pasti muncul ganti. tidak hanya satu tadi Iya. apa yang kemarin itu Iya. ya, ada anak yang ngambek nggak mau ke kelompok. Kelompok. Saya juga heran ini kenapa kelas 1 kok bisa Ada yang ada yang kayak gini. Biasanya kan takut atau apa, enggak, dia itu punya pemikiran yang sangat dewasa. Jadi pas waktu Bu Dinda memberikan ini loh, kayak garis tipis itu, jadi anaknya dikasih tahu tuh enggak langsung kayak langsung. enggak. Jadi ini loh kayak Gue itu harus didekati, dipegang tangannya, digandeng butuh dulu. kesabaran sangat luar biasa. Bahasa cintanya anak itu adalah sentuhan. Betul, iya makanya Itu yang saya belajar dari Oh, Bu Dinda. makanya itu ketika sempat kita itu ya flashback ketika corona, kita kan nggak boleh menyentuh itu, kita nggak boleh menyentuh di situ. Itu rasanya saya jadi guru kelas 1 itu kayak kurang. Jadi kan cuma di anu ya di kota, karena ya aduh Bisa ya. susah Apalagi banget. daring. Tuh, itu harus betul-betul tahu anaknya duduk bareng, harus gimana sih satu. Jadi yang saya dapatkan dari Bu Dinda itu selain itu ya, selain penanganan dan juga sikapnya Bu Dinda ke anak-anak itu luar biasa gitu loh. Maksudnya itu kita itu nggak bisa diam, mulut itu nggak bisa diam, jadi terus saja ngomong. Anak-anak ini, terus saya bayangkan ini habis pengajaran 1 jam pelajaran apa enggak? Haus Nggak lapar. Soalnya kita ngomong terus gitu. Kayak kalau tanya anak-anak sudah sarapan, nah sebelum tanya ibu gurunya harus sudah sarapan Iya, supaya semangat itu tadi. iya betul. Baik, jadi ini ya proses yang kita lakukan 2 hari yang lalu itu sangat berkesan bagi saya juga sebagai supervisornya Bu Dinda. Saya sangat bersyukur bisa berbagi pengalaman sama Bu Dinda, maksudnya berbagi praktik baik ya sama Bu Dinda. Dan saya juga memberikan banyak masukan, Bu Dinda juga memberikan saya masukan juga yang baik gitu loh, maksudnya bagi saya sendiri. Juga cukup ya. Terima kasih ya Bu Dinda Iya, atas waktunya sudah mau berbagi dengan saya bagaimana cara pembelajaran di dalam kelas untuk mengajar kelas 1. Terima kasih atas waktunya Bu Dinda. Terima kasih. Luar biasa Bu Dinda. Saya mendengarkan untuk sharing panjenengan bersama Bu Dewi luar biasa. Saya jadi nggak membayangkan anak yang ngambek tadi. Ternyata dari sini saya guru kelas 1 itu memang luar biasa ya. Bagaimana ini tidak sesuai dengan teori. Anak ini harus diberikan, anak ini harus ternyata banyak sekali. Jadi kalau saya bilang itu guru kelas 1 itu no setting nggak bisa disetting, betul nggak bisa. Karena setiap anak kan individunya berbeda. Ya, terima kasih Bu Dinda. Terima kasih, Bu. Semoga kita bisa sharing dengan